Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai network fundamental atau dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer agar bisa saling komunikasi dengan bertukar data. Nah, semisal di sini terdapat komputer A dan komputer B, komputer C, komputer D, dan printer. Di sini komputer A ingin memberikan pesan maupun data kepada seluruh komputer yang berada di sini. Maka komputer A harus memiliki perantara yang bernama kabel. Selain kabel, komputer A dengan komputer yang lain juga harus memiliki IP address. Nah, IP address adalah identitas alamat device dalam jaringan komputer, printer, hub, dan komputer lain. Semuanya memiliki yang namanya IP address. Kenapa IP address itu dibutuhkan? Karena data yang mau dikirimkan harus memiliki alamat. Nah, semisal di sini komputer A memiliki IP 192.168.1.1 dan di sini komputer B memiliki alamat IP 192.168.1.2. Nah, semisal komputer A ingin memberikan pesan maupun data kepada komputer lain, maka komputer A akan mengirimkan pesannya kepada hub. Lalu hub akan mengirimkan semuanya kepada komputer yang berada di sini. Tetapi, apakah seluruh komputer ini memiliki IP yang sama dengan komputer A? Tentu saja tidak. Yang memiliki IP yang sama dengan komputer A adalah komputer B, karena komputer B sudah memiliki IP 192.168.1.2, sedangkan komputer C, dan printer tidak memiliki IP yang sama dengan komputer A. Nah, jika komputer A memberikan pesan kepada seluruh komputer ini, maka yang dapat menerima pesan hanyalah komputer B, karena komputer B yang memiliki IP yang sama dengan komputer A. Dan yang dapat membalas maupun menerima pesan dari komputer A hanyalah komputer B. Nah, kesimpulannya, jika ingin memberikan pesan maupun data, maka komputer-komputer tersebut harus memiliki perantara, yaitu kabel. Selain kabel, juga harus memiliki perantara lain seperti IP address. Dan IP address tersebut harus memiliki IP yang sama dengan host yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama, kita bisa langsung masuk ke Google, lalu kita ketik download Cisco Packet Tracer 8.2.2, lalu kita enter. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih yang menu ini, Computer Networking Nodes, lalu kita klik. Nah, pada bagian ini, jika kalian tidak menemukan link ini, maka kalian bisa mengetikkan computernetworking.com/ccna/study/quit/download/packet tracer for Windows and Linux HTML. Nah, pada bagian ini, karena saya menggunakan Windows, saya memilih versi yang ini, yaitu Cisco Packet Tracer 8.2.2 download link for Windows 64 page edition. Jika kalian ingin mengunduhnya, maka kalian bisa mengklik link yang ini. Berhubung saya sudah pernah mendownload Cisco Packet Tracer, maka saya akan menjelaskannya menggunakan sebuah PDF yang telah saya buat. Nah, jika kalian sudah mengklik link yang tadi, nanti pasti akan berada pada menu yang seperti ini. Kalian bisa pilih yang I accept the agreement, pilih yang ini, lalu di next.
lalu di next. Dan selanjutnya ini untuk menyimpan foldernya, saya memilih default, lalu kita next. Untuk namanya saya memberikan nama Cisco Packet Tracer, lalu kita next. Nah, pada bagian ini, pada bagian additional shortcut, kita pilih create a desktop shortcut, lalu kita next. Kita langsung pilih saja yang bagian install. Pada bagian ini kalian bisa menunggu kira-kira selama 2-3 menit untuk menginstal Cisco Packet Tracer dan tanpa mengklik tanda cancel ini. Nah, pada bagian ini berarti kalian sudah berhasil menginstal Cisco Packet Tracer. Kalian bisa klik finish. Nah, saya juga akan login ke Cisco Packet Tracer saya. Pertama, kita harus mematikan WiFi kita karena Cisco Packet Tracer tidak membutuhkan WiFi. Nah, pastikan WiFi-nya sudah mati. Lalu kita cari Cisco Packet Tracer. Nah, jika kita sudah login ke Cisco Packet Tracer, icon-icon ini masih terlihat sangat kecil, dan saya akan memberitahukan bagaimana cara agar icon-icon ini terlihat lebih besar dan lebih jelas. Kita bisa pilih ke menu option, kita pilih preference, lalu kita pilih bagian font. Yang ini kita klik. Dan ini untuk size-nya kita bisa menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Misal saya menggunakan font 12. Jika kalian sudah memilih size, kalian bisa klik yang apply. Nah, kira-kira segini. Ini untuk font yang 12 kira-kira segini. Dan saya juga akan membuat topologi sederhana. Kita bisa pilih pada bagian end device, kita klik, lalu kita pilih PC. Kita taruh PC 1, kita taruh di sampingnya. Karena kita menggunakan topologi sederhana, saya hanya membuat dengan 2 PC. Lalu kita gunakan penghubungnya dengan memilih yang bagian connection, kita klik. Lalu saya menggunakan automatically cross connection type. Jadi ini menggunakan kabel otomatis. Kita klik. Nah, kira-kira begini tampilan topologi sederhana. Dan kita akan mencoba untuk mengecek menggunakan pesan. Apakah sudah? Ini tidak bisa berfungsi karena mereka tidak memiliki yang namanya IP address. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.